Selamat pagi, perkenalkan nama saya Flanina Kalistanisha Lawrence dari kelas 9C nomor absen 9. Saya akan menyampaikan sebuah renungan yang diambil dari perikop Injil Yohanes 20 ayat 19-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam perikop Injil yang telah kita dengarkan tadi, dapat kita dengar bahwa Yesus datang di tengah murid-muridnya. Dia juga mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Hal itu juga mengandung arti dalam hidup manusia di zaman sekarang. Artinya adalah bahwa Yesus juga hadir dalam setiap langkah hidup kita. Hal itu dapat kita rasakan bila kita memiliki kepekaan dalam merasakan kehadiran Tuhan yang ada di dalam setiap langkah kita. Kehadiran Yesus juga membuat kita menjadi percaya diri dalam melakukan segala aktivitas. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kita percaya penuh bahwa Yesus hadir di hidup kita untuk melancarkan hidup kita, apapun aktivitasnya, asalkan itu baik di mata Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan hidup kita untuk tetap di jalan yang benar dan melancarkan aktivitas yang berkenan di hadapan-Nya. Untuk itu, agar kita dapat merasakan dan lebih peka terhadap kehadiran Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita perlu yang namanya memperkuat iman kita dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Bagaimana hal itu dapat diciptakan? Sangat mudah sebenarnya. Kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karena saya sebagai murid kelas 9 sedang menjalani ujian-ujian, baik ujian akhir semester, ujian sekolah, ataupun ujian praktek ini, jika saya mengalami kesulitan, saya meminta pertolongan kepada Tuhan dan percaya atas pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Dan hal itu cukup membuat saya menjadi lebih yakin dan lebih percaya diri dalam menjalani ujian-ujian ini. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Misalnya, kalau saya mengalami kesusahan saat mengerjakan ujian dan bingung untuk memilih jawaban yang paling benar yang mana, maka saya akan berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk dapat mengingat kembali apa yang akan saya pelajari dan berikan saya ketenangan.
akhirnya saya dapat memilih jawaban yang menurut saya paling tepat saat mengerjakan ujian tanpa menyontek. Hal itu menunjukkan kalau kita dilancarkan menurut jalan kebenarannya tanpa melenceng dari jalannya seperti menyontek. Lalu contoh lainnya adalah saat saya merasa gelisah, tidak tenang, bahkan merasa sendiri. Karena situasi pandemi sekarang ini membuat saya susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya secara tatap langsung. Hal itu membuat saya merasa sendiri dan saya pun meminta pertolongan Tuhan untuk tetap menemani saya di setiap detik hidup saya. Lalu, hal yang selanjutnya yang bisa dilakukan juga dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti membaca renungan dari smartphone kita, biasanya ada Alkitab digital yang sudah disertai dengan renungan, juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain selain yang saya sebutkan tadi. Untuk menutup renungan saya kali ini, saya akan menyanyikan satu lagu rohani yang berjudul Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau bolehkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih telah mendengar renungan saya hari ini.